Zon atau prasangka. Jadi gini ya, saya pernah ditanyakan apa beda antara zon sama hati-hati. Apa beda antara zon sama hati-hati. Karena zaman sekarang dunia itu sudah hancur. Dunia itu udah aneh-aneh. Contoh ya, sekarang saya mau nanya nih. Pernah pergi ke Mekah sama Madinah? Pernah. Orang pergi ke Mekah Madinah itu karena iman, betul kan ya? Apalagi orang-orang Indonesia. Udahlah imannya diuji, harganya mahal. Setidaknya tiket pesawat ke sana nggak ada yang di bawah 5 juta, betul nggak? Berarti kan mahal kan, perlu persiapan uang. Orang Indonesia pergi sana pasti karena iman. Pertanyaannya, kalau kita sudah sampai sana, ada nggak orang di Mekah dan Madinah nipu? Ada nggak? Ada. Ada banyak orang-orang di sana nipu. Contoh ya, makanya kan dibuatkan video-video peringatan. Hati-hati kalau pas kita lagi beribadah, apalagi orang-orang Indonesia nih. Orang Indonesia tuh baik-baik, bener-bener hatinya tuh lembut banget. Bener-bener hatinya tuh gak ada sama sekali zon pada orang. Nih, lihat ya. Tiba-tiba ada yang nanya di sebelah. Assalamualaikum, do you speak English? Iya kan? Biasanya kan kayak gitu kan ya. Ujung-ujungnya dia minta uang. Sekarang saya mau nanya. Kalau dia jujur, kita kasih uang, kita berpahala. Kalau dia gak jujur, kita kasih uang, berpahala gak? Berpahala juga insya Allah. Kan urusan dia kalau dia mau kemudian bohong. Tapi problemnya tidak hanya sampai di titik itu. Kadang-kadang ada yang sampai merugikan. Merugikan dia sebagai jamaah. Di titik itulah namanya awareness itu penting. Atau kehati-hatian itu penting. Apalagi sudah ada kasusnya. Contoh lagi misalnya. Bapak Ibu tahu bahwa saya salah satu gibah yang boleh adalah menggibahi orang-orang yang sudah nyata kemungkarannya. Contoh ya. Ada satu orang misalnya kerjaannya minjem terus. Gue punya temen bingung nih gue nih, kenapa? Dia pinjem duit gue, sampai sekarang belum dibalikin. Dia juga minjem ke gue, paham? Berarti kita sudah tahu nih ada orang yang kerjaannya gali tutup lubang. Punya utang ternyata di 11 orang yang berbeda. Ada loh model-model orang kayak begini. Dan kadang-kadang bukan hanya 100-200 ribu, tapi bisa jadi miliaran. Pertanyaannya, kalau dia di circle kita nih, lalu kita tahu orang ini udah ngutang kemana-mana nih. Dia deket sekarang sama teman kita. Kita harus ngomong gak? Hati-hati, bukan apa-apa nih, cuma mau ngasih tahu aja. Orang ini dia udah utangin dan selama 2 tahun dia belum balikin. Terus orang yang tadi kita peringatkan bilang, jangan zon. Salah siapa? Salah yang ngomong dong, itu bukan zon. Itu namanya ngasih tahu. Oke, berarti ada 2 sudah ya. Pertama, kehati-hatian. Ketika sudah banyak terjadi hal-hal yang merugikan, itu bukan zon. Yang kedua, dalam perkara munkar yang sudah jelas, itu juga bukan zon. Yang ketiga, kita masuk ke bandara. Ada polisi, ada satpam yang tugasnya meriksa. Betul kan ya? Apa yang gak boleh dibawa dalam pesawat? Air masih oke lah. Pisau, jelas ya. Pisau gak boleh, senjata gak boleh, barang-barang berbahaya gak boleh, betul? Maka ketika satpam bilang, ibu mohon maaf, coba dibuka tasnya, saya mau periksa. Kamu jangan zon dong, kamu kan sama-sama muslim. Enggak, dia lagi melakukan tugas. Berarti kalau tugasnya polisi, dia harus curiga. Dia curiga ini orang-orang bisa jadi merusak ketentraman, keamanan. Askar-askar yang ada di Masjidil Haram itu harus curiga. Karena memang tugasnya curiga. Itu bukan zon. Jelas ya? Oke, sekarang kita kemudian bahas. Zon mana yang tidak boleh. Di dalam surat Hujurat, zon yang kemudian tidak diperbolehkan adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap saudaranya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Contoh, ada seseorang lagi nyumbang. Kayak tadi saya bilang, saya nyumbang 10 juta ya. Niatan saya yang jaga. Niatan saya yang jaga. Niatan saya apa? Semua orang tahu kalau saya nyumbang, berarti saya bukan cuma ngomong doang. Ketika saya ngajak pada Bapak Ibu untuk nyumbang, saya juga nyumbang. Bisa difahami sampai di sini? Tiba-tiba ada yang ngomong, Felix itu riak. Nyumbang kok diomongin. Itu zon tuh. Jelas sampai di sini? Tugas saya menjaga niatan saya. Tugas Anda tidak memeriksa niat saya. Jelas sampai di sini? Itu zon. Jelas ya? Nah, zon itu adalah dia berprasangka buruk terhadap perkara-perkara yang baik. Yang memang bukan tugas dia. Kan dia kan bukan malaikat. Artinya adalah itu bukan tugas dia. Tapi kalau memang tugas dia kayak satpam, memang meriksa barang, ya itu harus. Tapi kalau kayak tadi itu bukan zon. Apalagi misalnya zon atau dia berprasangka buruk terhadap Allah, itu juga nggak boleh. Kayaknya Allah
Gak perhatian deh sama aku. Kayaknya Allah gak akan ngasih deh. Itu zon yang buruk kepada Allah. Itu juga gak boleh. Tapi nah, ada temennya ngaji atau tahajud. Ah itu mah kayak tadi. Itu mah cuma untuk nyari perhatian doang. Ah itu zon. Jadi zon adalah berprasangka buruk dalam perkara-perkara kebaikan. Terjadi di zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Rasul bilang pergi jihad. Ayo siap-siap sekarang kita pergi jihad. Ada orang yang lalai. Walaupun kemudian dia sudah disuruh persiapan, gak siap-siap. Pas Rasul pergi ketinggalan. Namanya Ka'ab bin Malik. Lalu kemudian Rasul nanya, Ka'ab bin Malik mana pas lagi pergi? Gak ada orangnya nih. Sahabat bilang, ya Rasulullah dia termasuk orang-orang yang lalai. Dia termasuk orang yang gak siap-siap. Aku tahu betul dia gak siap-siap. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu gak nyari husnudzon kepada saudaramu? Paham maksudnya? Padahal benar gak dia gak siap-siap? Benar. Sahabat ini tahu gak? Tahu. Tapi bahkan kayak gitu kata Rasulullah, coba cari dulu kebaikan pada saudaramu. Kamu cari dulu, kalau gak bisa cari 1, cari 20. Kalau gak bisa cari 20, cari 30, cari 100. Supaya kamu tuh gak suudzon pada kebaikan saudaramu. Kalau kamu salah gimana? Paham ya? Nah itu gak boleh. Tapi kalau yang lain-lain tadi, ya itu memang tugasnya boleh. Kemungkaran yang nyata, itu tidak termasuk zon. Satu lagi adalah kalau sudah terjadi terus menerus kayak kasus misalnya penipuan di Masjidil Haram dan seterusnya. Karena gini ya, coba lihat ya. Di Masjidil Haram kalau ada orang benar-benar bermasalah harusnya bukan ngumbungin Anda lalu nanya do you speak English, jelas ya. Tapi harusnya dia nyari askar dong. Saya lagi ada masalah nih gitu kan ya. Saya lagi gak bisa pulang, kira-kira ada solusi gak bagi saya? Kan harusnya nyari askar. Mohon maaf nih, mohon maaf banget. Saya tuh berkali-kali gini, Ustadz ini ada mu'alaf datang. Ini kayaknya mu'alafnya perlu bantuan. Jadi gini, apakah saya harus suuzon pada semua, harus kemudian mengatakan setiap yang datang pasti dibantu? Enggak, harus diverifikasi kan ya. Karena verifikasi termasuk perintah Allah yang lain. Karena ternyata dalam kasus saya nanganin para mu'alaf, memang ada mu'alaf yang niatnya enggak baik. Datang ke masjid ini ngomongnya sama, besok ke masjid yang lain. Besok lagi ke masjid yang lain. Kan jadinya orang-orang yang berniat baik jadinya dalam tanda kutip dirugikan. Ada orang-orang kayak gini, besok kalau kita cuma begini aja terus gak berbuat sesuatu penanganan, besok kalau ada orang berbuat baik jadinya gak jadi. Kenapa? Kapok orang berbuat baik gara-gara kena tipu. Kemarin tuh aku baik loh sama orang, tapi ternyata nggak gitu, jadi kapok. Nah, maka ketika ada mu'alaf datang ke aku, biasanya aku bilang kita punya satu organisasi komunitas, coba ke situ dulu, biar diverifikasi benar nggak memang masalahnya. Nih lihat ya, problem-problem kayak gini. Ada yang datang, saya ini anak saya sudah lama banget nggak dibayar sekolahnya, karena saya diceraikan oleh suami saya ketika saya masuk Islam. Oke, coba cek dulu ke sekolah. Awalnya kita kasih uang. Setelah kasih uang ternyata nggak dibayar ke sekolah. Malah dipakai untuk main judol. Serius. Lo perkara-perkara kayak ini banyak loh, serius. Lalu kemudian besoknya kita gimana? Besoknya kalau ada kasus yang sama kita bilang pergi ke sekolahnya, cek sekolahnya. Kalau memang ada uangnya dan kalau memang ada masalahnya bantu, it's okay. Kita bilang, nih ada problem kayak gini di salah satu mu'alaf. Memang benar kita udah verifikasi. Nah tugas kayak gini di zaman Rasul dilakukan. Verifikasi benar nggak ini masalahnya apa. Maka ingat ketika ada satu masalah, ini jadi panjang pembahasannya tapi nggak apa-apa. Jadi gini ya, di dalam Islam orang perlu nggak mau minta. Tapi orang yang punya kelebihan akan ngasih. Jelas sampai di sini? Coba lihat zaman sekarang, apa yang terjadi dengan dunia zaman sekarang ketika banyak orang nipu dan segala macam. Orang punya uang, nahan uangnya. Orang yang gak punya uang, mintanya parah. Ini kan masalah mental kan? Nah ini yang harus memang kita selesaikan kemudian perlahan-lahan. Jadi balik lagi ke zone yang tadi, zone mana yang gak boleh? Zone dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang munkar, itu bukan namanya zone. Singkatnya seperti itu. Ada tambahan? Pernah ditipu? Sering gitu kayaknya sama. Ya itu kan dari pengalaman. Silakan mungkin kalau